Kita dipertemukan di majelis yang mulia ini melalui virtual Zoom, yaitu dalam rangka pengajian rutin yang diadakan oleh NMI Jatim yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Muhammad Malik Latif, yaitu dengan tema bekerja dengan motivasi spiritual untuk meraih sukses dan bahagia. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadikan amal baik dan bertambahnya ilmu bagi kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah 104 sampai dengan 106 yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Hamid SH MKN. Beliau adalah notaris atau PPAT Kabupaten Pasuruan. Dan sari tilawah oleh rekan Aulia Wahidno SHMKN. Beliau adalah notaris atau PPAT Kabupaten Lamongan. Apabila ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan, maka diam dan dengarkanlah. Insya Allah, Allah akan memberikan cahaya dan keteduhan iman pada kita semuanya. Untuk Ustadz Abdul Hamid dan rekan Aulia, tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo Ustadz Abdul Hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbah tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturaduna ila alimil ghaib fasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna
يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah penerima tobat Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, semoga memberikan keteduhan dan kesukaan jiwa untuk kita semuanya. Amin. 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 Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua NMI Jatim. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Razak, Sarjana Hukum. Beliau adalah notaris dan PPAT dari Kabupaten Mojokerto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in la yaumiddin. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Maulid Latif, yang kami hormati Bapak Ketua NMI Pusat, Bapak Heri Setiawan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina dan segenap pengurus NMI Jawa Timur beserta anggotanya. Patutlah pada siang yang berbahagia ini kita manjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam rangka pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Notaris Muslim Indonesia Korwil Jatim. Salam serta selawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, dan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Maulid Latif yang telah berkenan hadir sekaligus memberikan materi bekerja dengan motivasi spiritual untuk meraih sukses dan bahagia. Begitu juga kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam pengajian pada siang ini. Tak lupa juga kami sampaikan
terima kasih juga. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan pengajian ini merupakan bagian kegiatan yang diselenggarakan oleh INI Jatim yang setiap bulan sekali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam kegiatan pengajian ini sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan baik juga. Itu aja dari kami atas nama pengurus Notaris Muslim Indonesia Korwil Jatim. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Ketua. Baik, tibalah pada acara berikutnya yaitu acara inti tausiah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Muhammad Mulid Latif dan akan dimoderatori oleh rekan kita yaitu Bapak Rino Arif Rahman, SH, MH, MKN. Beliaunya adalah notaris dan PPAT di Kabupaten Mojokerto. Beliau juga seorang dosen di Universitas Brawijaya Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Mas Rino. Baik, terima kasih Pak Juswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia Bapak Heri Sosiawan beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Notaris Muslim Indonesia Jawa Timur Bapak Abdul Razak beserta jajarannya. Kepada yang kami hormati Ibu Isi Karimah Syakir SHM KNMH, Ketua Pembina NMI. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Muhammad Maulid Latif, dan para peserta pengajian yang insya Allah dalam rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, 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 ya robbal alamin. Sebentar lagi kita akan menyaksikan dan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Maulid Latif yang bertema bekerja dengan motivasi spiritual untuk meraih sukses dan bahagia. Dan mau ini izin saya Rino Arif Rahman untuk menjadi moderator pada kajian ini. Baiklah, selanjutnya sebelum kita ke inti acara, saya akan membacakan profil dari Ustadz Muhammad Maulid Latif. Nama lengkap Dr. Andes Haji Muhammad Maulid Latif. Kelahiran Sampang 1 November 1998. Dulu mengenyam pendidikan di IKIP Negeri Surabaya, dan beliau juga Certified FLT from Dale Carnegie College USA, Certified Hypnotherapist from IDH, Certified MNLP from Richard Bernier USA. Dan kesibukan beliau antara lain saat ini adalah Komisaris Utama PT Firda Prima Indonesia Group, Komisaris PT Nur Hamdalah Pilar Utama, Founder Lasnas Nurul Hayat, Founder Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Quran, Founder Bisnis Kreatif Akiko Siap Saji Nurul Hayat, Dosen Entrepreneurship, Direktur Eksekutif NH Mind Power Center, dan terapis masalah anak, remaja, dan masalah keluarga. Luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke acara, saya akan membacakan beberapa ketentuan, yaitu selama Ustadz Muhammad Maulid Latif menyampaikan kajiannya, dimohon peserta yang lain untuk memute mikrofon masing-masing agar kita semua dapat menyimak dengan baik.
Al-Ustadz akan menyampaikan kajiannya kurang lebih 45 menit. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah Ustadz Muhammad Maulik Latif menyampaikan kajiannya. Baik, selanjutnya mari kita bersama kepada Ustadz Muhammad Maulik Latif. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Reno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia, USAD Indonesia, Bapak Heri Setiawan beserta segenap jajarannya. Yang sangat kami muliakan Ketua NMI Jawa Timur, Bapak Abdul Razak SH beserta segenap jajarannya, Bapak Ibu hadirin sekalian, Notaris Muslim Jawa Timur yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kemauan yang diberikan oleh Allah di hati kita untuk bisa mengikuti kajian ini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan syukur ini, syukur kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan mengundang nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah curahkan untuk kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kekasih Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah dinul Islam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita kelak, semua keluarga kita, keluarga besar kita masuk dalam barisan umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Saya bersyukur dan beruntung karena hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi semangat. Ya, saya tidak menyampaikan tauziah. Sekali lagi, saya bukan ahli ilmu agama. Saya ini seorang pedagang biasa yang kebetulan punya semangat dan ingin berbagi semangat. Saya bersyukur kenapa? Karena hari ini diberi kesempatan oleh Allah berbagi semangat kepada orang-orang yang mulia, para notaris, khususnya notaris muslim di Jawa Timur. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ini. Allah letakkan di sebuah tempat yang kalau kita bisa menata niat kita, motivasi kita dalam bekerja, maka tidak hanya dunia yang kita akan dapatkan, tapi kita juga akan mendapatkan akhirat kita. Suatu saat saya diundang oleh sebuah perusahaan air minum daerah, saya tidak menyebutkan kotanya, untuk berbagi semangat kepada para pimpinan dan karyawannya. Saya sampaikan kepada beliau-beliaunya di awal saya berbagi sebelum pandemi, konsepnya bentuknya training motivasi pada saat itu. Saya sampaikan, saya bangga, bersyukur berjumpa dengan para ahli surga. Apa yang Bapak Ibu saya menyaksikan ada yang luar biasa, yang aneh pada saat itu. Ketika saya menyebut beliau-beliau para peserta training ini sebagai ahli surga, karyawan di sebuah perusahaan daerah air minum ini, sepertinya ekspresi wajah mereka nggak yakin kalau mereka itu ahli surga. Jadi saya menyebut ahli surga itu sampai mengulangi 3 kali. Saya bangga berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, calon-calon penghuni surga. Saya ekspresinya itu tidak menunjukkan mereka wow gitu, tidak menunjukkan mereka yakin bahwa beliau-beliaunya adalah penghuni surga. Mungkin karena berpikir apa hubungannya pekerjaan saya yang ngurus air minum ini dengan surga? Bukankah ahli surga itu yang punya surban,
Bukankah ahli surga itu yang biasa dakwah, ceramah kemana-mana? Begitu mungkin persepsi di kepala Bapak Ibu yang ikut pelatihan kami pada saat itu. Jadi mereka berpikir pekerjaannya itu tidak ada hubungannya dengan akhirat, dengan surga. Kemudian saya lanjutkan, saya bilang, saya bersyukur berjumpa dengan jenengan semua, Bapak Ibu, karyawan, pimpinan dan karyawan perusahaan daerah air minum ini. Kenapa? Karena mudah-mudahan kelak saya diseret oleh jenengan untuk juga ikut gabung masuk surga. Kenapa demikian saya bilang? Kenapa saya menyebut jenengan ahli surga? Kalau kami para ustadz itu baru bisa berceramah untuk mengajak orang melakukan kebaikan, tapi demi Allah, Anda tidak hanya mengajak orang lain melakukan kebaikan, tapi Anda sendiri sudah melakukan kebaikan. Bayangkan air kotor di kali yang menjadi bahan baku air perusahaan daerah air minum Anda ini, ya, yang kotor itu dengan teknologi yang Anda miliki, perusahaan yang perusahaan Anda miliki ini, lalu diproses menjadi air yang bersih, lalu kemudian dengan teknologi pula dialirkan ke rumah-rumah warga. Masya Allah. Bukankah dengan air itu, orang-orang warga kota ini kemudian memasak nasi, dengan air itu mereka bersuci dan berwudu, ketika mau baca Al-Quran, ketika mau melaksanakan sholat. Maka kalau Anda berangkat dari rumah menuju tempat kerja Anda ini, dengan niat ikhlas, motivasinya spiritual, motivasinya ini dijadikan pengabdian tertinggi Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap detik Anda berada di ruang kerja Anda ini adalah musola Anda, ini adalah sajadah Anda, tempat Anda mengabdikan diri kepada Allah, dan setiap tetes air yang mengalir, yang dipakai bersuci oleh warga kota ini, maka insya Allah pahalanya juga mengalir buat Anda. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Asal ikhlas menjadikan pekerjaan ini sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari ini, saya bersyukur bisa berjumpa dengan para notaris, wakil Allah, khalifah Allah di muka bumi, Allah Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan, di mana Allah telah meletakkan Bapak Ibu sekalian menjadi wakilnya di muka bumi untuk menjadi saksi atas akad-akad yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Maka beruntunglah jenengan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita diletakkan oleh Allah di sebuah profesi yang kemudian profesi ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kedua-duanya. Tidak hanya dunianya, tapi juga akhiratnya. Tidak juga akhiratnya, profesi notaris itu sangat mungkin untuk mendapatkan dunianya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Baik, karena waktu kajiannya saya diminta Bu Isi itu jam 1:30, saya bayangin ini waktunya ngantuk, waktunya istirahat, apalagi hari Sabtu, hari keluarga biasanya. Jadi saya tidak ingin menyampaikan materi yang berat-berat, materi yang enteng-enteng saja, yang ringan-ringan saja Bapak Ibu sekalian, ya, yang mudah-mudahan juga nanti bisa dijadikan bekal dalam kita bekerja. Tema hari ini yang Bu Isi minta kepada kami adalah motivasi spiritual motivation, ya, untuk meraih sukses dan bahagia. Jadi ini pertanyaan berawal dari saya ini kebetulan di masa muda, di masa selesai kuliah sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk sukses. Ya, yang begitu-begitu itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Pelatihan pengembangan diri, ya, motivasi dengan motivator-motivator yang handal, nasional, internasional. Saya ikuti berbagai pelatihan itu. Pelatihan itu mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi orang sukses. Ya, sukses. Sukses dalam persepsi pelatihan-pelatihan ini itu adalah sukses karir, sukses jabatan, sukses finansial, itu yang jadi persepsi ya sebagai sebuah kesuksesan. Nah, suatu saat saya bertanya kepada diri saya, kalau saya sudah mendapatkan kesuksesan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang yang sukses
pasti bahagia, Bapak Ibu sekalian? Apakah pasti bahagia? Maka saya mulai, mungkin saya ingin berbagi layar, berbagi slide. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat, menurut saya sangat substansif dalam hidup kita ini. Ya, pertanyaan, apakah kita ini ingin bahagia? Pasti semua notaris seluruh Indonesia menjawabnya iya. Pasti semua peserta hari ini kajian online Notaris Muslim Indonesia Jawa Timur pasti menjawabnya iya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap orang yang ingin bahagia pasti mendapatkan kebahagiaannya? Ternyata jawabannya belum tentu. Tidak semua orang yang ingin bahagia mendapatkan kebahagiaannya. Nah, persepsi sebagian orang di luar sana, saya menyebutnya di luar sana, bukan kita, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya. Sukses itu ada pada karir, pangkat, dan jabatan. Sehingga kalau orang itu karirnya melejit, kliennya banyak, kalau seorang notaris namanya dikenal di mana-mana, begitu kan? Urusan akad misalnya ini luar biasa, kliennya, pangkat dan jabatan kalau dia berada di sebuah instansi pemerintah, itu dianggap sukses. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sukses karir, pangkat, dan jabatan berbanding lurus dengan kebahagiaan? Tidak juga. Jawabannya belum tentu. Pak Rino geleng-geleng kepala, saya melihatnya itu. Ya, karena di mute speakernya jadi nggak kedengaran jawabnya. Tapi beliau geleng-geleng kepala. Belum tentu. Tidak ada jaminan orang yang pangkatnya lebih tinggi itu lebih bahagia. Tidak ada jaminan yang karirnya lebih bagus bahagia. Mohon maaf saya langsung masuk ke notaris karena pesertanya kajian notaris. Tidak ada jaminan notaris yang karirnya sukses lebih bahagia daripada notaris yang dianggap belum sukses. Tidak ada jaminan itu. Beberapa waktu yang lalu kita baca di media, seorang direktur perusahaan Hyundai, perusahaan otomotif terbesar di Korea, Bapak Ibu sekalian, bunuh diri. Coba bayangkan. Direktur perusahaan besar di Korea, bunuh diri. Pasti karena dia tidak bahagia. Kalau bahagia ngapain bunuh diri gitu ya. Tidak ada jaminan. Seorang kepala sekolah pasti lebih bahagia dari tukang kebunnya. Belum tentu. Seorang menteri lebih bahagia dari kita, notaris dan rakyatnya. Belum tentu, apalagi yang baru ketangkap misalnya oleh KPK. Ya pasti tidak bahagia pastinya. Jadi tidak ada jaminan. Pangkat jabatan itu akan mengantarkan kebahagiaan kepada seseorang. Pada bahagian, ya. Ada juga yang berpikir bahwa sukses itu secara finansial. Kalau kaya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sahamnya banyak, depositonya banyak, ya. Ya, sehingga mereka berpikir sukses itu adalah kalau duit banyak. Pertanyaan berikutnya, Mas Erik. Pertanyaan berikutnya, apakah sukses bergelimang harta selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan? Apakah yang lebih kaya pasti lebih bahagia? Enggak. Belum tentu jawabannya, bukan tidak, tapi belum tentu. Saya punya teman seorang psikiater, pasiennya banyak. Suatu tempo saya ngantar teman yang dalam keadaan depresi, ya saya ngantar teman. Alhamdulillah bukan saya yang depresi, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan saya. Saya ngantar teman. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pasien yang antri itu banyak sekali. Dan Masya Allah, pasien yang antri itu datang dengan mobil-mobil mewah itu Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya naik motor, tapi dengan mobil mewah. Ketika saya masuk ngantar teman ke teman psikiater ini, saya tanya, Dok, itu yang antri depan kan orang-orang kaya, ngapain saya bilang antri di sini? Loh Pak Mulik, karena belum tentu kaya tidak ada masalah katanya. Loh masalah apa? Kan mereka bisa semua beli. Apapun yang mereka mau bisa beli dengan uang yang mereka miliki. Tidak Pak Mulik, ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan uang. Nah ini jawabnya Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang kaya pun ya itu ada yang sulit tidur sehingga hanya sekedar tidur membutuhkan obat penenang, obat tidur dari sang psikiater Bapak Ibu sekalian. Butuh obat tidur. Sementara Nurul Hayat itu punya binaan namanya Mata Baca di Surabaya.
di Madiun juga ada di beberapa kota di Jawa Timur termasuk di Malang. Mata baca itu singkatan dari Majelis Taklim Abang Beca. Mereka mancal seharian. Duhur kadang sholat di masjid, setelah sholat nunggu antrian penumpang, mereka mohon maaf bisa melungker dengan pulas di atas becaknya. Ngorok mereka. Padahal mereka tidak tahu apa yang harus saya makan besok. Sementara sang orang kaya tadi bukan tidak tahu apa yang saya makan besok, tetapi dia pertanyaannya, siapa yang saya makan besok? Ya, tapi ternyata tidak bisa tidur nyenyak malamnya, harus minum obat. Inilah menjelaskan betapa harta, kekayaan, finansial yang berkelimpahan tidak menjamin orang itu menikmati kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, apa yang kemudian paralel dengan kebahagiaan? Next, Mas. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu ternyata sederhana, tidak jauh. Selalu berada di dekat notaris, berada di dekat siapapun, di dekat kita semuanya, ya. Dr. Paul Persel, seorang pakar psikoneuroimunologis dari Amerika. Ini seorang pakar neuroimunologis dari Amerika. Dalam penelitiannya bertahun-tahun menyimpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian, kesimpulan penelitiannya itu selama bertahun-tahun, dia meneliti orang-orang yang secara finansial hebat, karirnya bagus. Ternyata kata beliau, kata dia kesimpulannya, sebagian besar orang justru menderita ketika sudah meraih sukses. Coba bayangin. Sebagian besar kata dia. Sebagian besar orang justru menderita ketika dia meraih sukses. Ya. Sebelum sukses dia mungkin ada waktu dengan keluarganya, bercengkrama dengan keluarga. Tapi ketika dia sudah karirnya semakin melonjak, secara finansial dia sukses, mulailah mungkin tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya. Sehingga kata Paul Persel, orang yang sukses itu rentan. Nah, waktu saya ngisi di pelatihan guru-guru di Bangkalan, di Madura, Bapak Ibu sekalian, karena saya asli Sampang ya, saya diundang di Bangkalan, ngisi motivasi untuk guru-guru. Ketika saya menyampaikan slide ini, ada guru yang komplain, Bapak Ibu notaris. Ada yang komplain dari belakang, bapak-bapak teriak kepada saya, Pak Mulek katanya. Iya Pak. Kalau memang orang yang sukses itu semakin menderita, lalu buat apa sukses Pak? Gitu katanya. Untuk apa kita jadi guru yang sukses? Untuk apa jadi notaris yang sukses? Kalau hasil penelitian justru yang sukses tambah menderita. Jadi hasil penelitiannya sebagian besar orang menderita justru ketika sudah meraih sukses, kata Dr. Paul Persel. Nah, saya menjawabnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Terhadap sahabat guru yang bertanya pada waktu itu, buat apa ikut training-training Pak Mulik kalau begitu? Sukses kok tambah stres, sukses kok tambah menderita. Enggak perlu sukses kalau begitu. Saya jawab kepada beliau, Pak, ya bukan begitu saya bilang. Pertanyaan yang harus jenengan jawab itu, kalau yang sukses saja bisa stres, apalagi yang tak sukses Pak? Kan begitu jawabannya. Kalau yang sukses saja bisa menderita, apalagi yang tidak sukses, tambah lebih menderita kuadrat, kan begitu. Pertanyaannya bukan itu, saya bilang. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana kita sukses tapi tidak menderita? Bagaimana kita sukses tapi tidak stres? Bagaimana kita sukses dalam karir apapun tapi kita bahagia? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan dari pertemuan saya dengan ribuan orang, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan satu rumus ternyata. Kebahagiaan itu selalu ternyata berbanding lurus dengan tingkat rasa syukur seseorang. Maka resep dari Rasulullah Subhanallah luar biasa. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, kalau tingkat rasa syukurnya rendah, pasti dia tidak bahagia. Pasti. Tapi siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, kalau rasa syukurnya
itu tinggi, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Rasa syukur yang tinggi akan selalu paralel dengan kebahagiaan yang tinggi pula. Rasa syukur yang rendah, Bapak Ibu sekalian, juga akan paralel dengan tingkat kebahagiaannya, yang otomatis juga rendah. Ya. Dan kapanpun kita bisa bersyukur. Mohon maaf, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf. Punya istri yang cerewet, alhamdulillah. Punya istri ngamuan, alhamdulillah. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, tentang di dalam surat Az-Zumar ayat 10, bahwa kabar gembira buat orang yang sabar adalah pahalanya itu tak terbatas. Pahala sholat ada ukurannya, pahala zakat ada ukurannya, tapi bagi pahala orang sabar, maka itu tak terbatas. Maka pertanyaannya, kalau istri jenengan tidak cerewet, lalu mau dapat pahala sabar dari mana? Kalau istri kita tidak cerewet, lalu bapak-bapak ini mau dapat pahala sabar dari mana? Jadi selalu ada cara untuk bersyukur dalam setiap kejadian dengan menggeser mindset. Rasa syukur itu adalah mindset, cara pandang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bukankah Bapak Ibu notaris pernah menjumpai teman kita, mungkin sahabat kita, ya, yang murah senyum kemana saja kelihatan dia bahagia sekali. Tapi ada orang yang mohon maaf, notaris barangkali juga saya pernah menjumpai, karena saya sering berurusan dengan notaris, sering beberapa menjumpai notaris yang murah senyum, ngajak ngobrol dulu sebelum akad itu dibacakan, sebelum pasal-pasal itu dibacakan gitu kan, ngajak ngobrol gitu. Tapi seminggu yang lalu saya urusan dengan notaris di Surabaya gitu kan, begitu masuk dengan pihak kedua yang juga mau melakukan perjanjian gitu, Yus KAT pembuka, KAT opo langsung aja dibaca Bapak Ibu sekalian gitu kan. Dan itu menggambarkan betapa kehidupan kita ini kadang-kadang, mohon maaf, full sambat. Ada yang full sambat orang itu. Ada yang full senyum, ada yang full sambat. Ibu-ibu mungkin pernah dengar temannya datang, sambat aja. Kalau enggak sambat soal kliennya, sambat soal pekerjaannya, sambat soal anaknya, sambat soal istrinya, sambat soal suaminya. Ada kan Bapak Ibu sekalian orang yang kayak begitu? Ada kan? Banyak. Sambat setiap hari. Itu artinya dia kacamatanya kacamata hitam Bapak Ibu sekalian dalam hidupnya. Rasa syukurnya rendah. Selalu melihat sisi negatif orang lain. Kalau sudah pakai kacamata hitam, seterang apapun cahaya matahari di luar, tetap gelap. Betul kan? Kalau kacamata kita hitam, matahari terang benderang kelihatan gelap. Tapi bagi orang yang kacamatanya netral, dia bisa melihat. Ya, dalam keadaan gelap pun dia bisa senyum. Karena selalu ada sisi positif dari setiap kejadian. Itu orang yang mindsetnya penuh rasa syukur. Nanti saya kasih terapi syukur. Bagaimana kita bisa senyum kemana-mana, ya, bisa kelihatan bahagia. Bukan kelihatan, bahagia terus. Karena hati itu apa yang ada di sini. Mohon maaf, dalam pelatihan NLP, Neuro Linguistic Program yang saya ikuti, dijelaskan bahwa antara mind, pikiran, ya Bu, body, tubuh kita ini, dengan hati kita ini satu kesatuan. Jadi apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi suasana hati kita. Kalau kita fokus kepada sesuatu yang buruk, yang negatif, maka hati kita akan galau. Kalau hati kita galau, itu akan mengubah cara duduk kita. Orang yang semangat mengikuti kajian kelihatan. Orang yang bahagia mengikuti kajian kelihatan. Cara duduknya kelihatan semangat. Tapi yang tidak semangat, Bapak sekalian, kelihatan. Pada cara duduknya kelihatan. Ya. Jadi bahasa tubuh kita ini menjelaskan suasana hati kita karena satu kesatuan. Karena satu kesatuan. Nanti di lain kesempatan barangkali saya ingin berbagi tentang Neuro Linguistic Program ini. Memprogram pikiran agar kita selalu positif.
Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tadi, rasa syukur bisa kapanpun. Menghadapi sebuah kejadian, kita banyak pilihan. Mohon maaf, saya pernah bercerita kepada teman-teman itu, ke anak-anak mahasiswa kami, saya bilang, ketika suatu saat Anda naik motor, motornya sudah dicuci bersih, Bapak Ibu sekalian, di tengah jalan, lalu ada yang nyerempet sambil belayer, kena genangan air. Jadi air yang kotor itu muncrat, kena sepeda motor teman ini. Ini marah, dikejar orang yang tadi belayer-belayer itu. Terjadilah pertengkaran. Sama-sama tidak berdaya, sama-sama tidak bahagia. Ya. Ada juga yang dibelayer-belayer, disalib. Kita bisa memilih pilihan yang kedua, saya bilang ke teman-teman mahasiswa. Weng, disalib. Ya, kita mungkin marah, dibelayer-belayer. Karena kena air, sisa hujan, muncrat, kena celana kita. Tapi kita bisa memilih sikap yang kedua. Yaitu apa? Tidak mengejarnya, sehingga tidak perlu lagi terjadi pertengkaran. Atau menikmatinya, dibelayer sama orang, disalib, muncrat air hujan kena motor kita yang sudah dicuci, lalu kita bilang, kebelet ngising paling wongiku gitu kan? Kan enak nikmat itu. Kita bisa memilih sikap terhadap respon kita terhadap sebuah stimulus. Nah, inilah yang saya sebut bahwa kita harus menjadi tuan atas diri kita sendiri. Memilih respon terhadap setiap kejadian. Karena kejadian itu bisa negatif, bisa positif. Maka kesimpulan saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa bahagia atau tidak bahagia jenengan itu bukan takdir. Tetapi yang terjadi pada kita hari ini itu adalah takdir. Jenengan berjumpa dengan saya, Pak Molik, itu takdir. Apakah Anda bahagia, tidak bahagia melihat wajah saya, itu pilihan Anda. Bukan takdir. Istri saya itu adalah takdir. Saya bahagia atau tidak bahagia dengan istri saya, itu pilihan kita. Karena kita ini kadang, mohon maaf, memori kita ini habis untuk diisi dengan memori yang negatif. Saya sekedar cerita sedikit. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya ini diberi amanah untuk melayani, menjadi pelayan tamu-tamu Allah, umroh dan haji. Ya, berangkat kadang-kadang melayani teman-teman. Nah, saat di haji di Mekah, selesai melaksanakan ibadah haji, menunggu kepulangan, itu kan waktu kosong. Saya adakan training NLP for couple untuk suami istri, Bapak Ibu sekalian. Teknisnya begini. Suami istri saya saling adep-adepkan, duduk di aula besar begitu, di masjidnya hotel, saling hadap-hadapan. Lalu saya beri kertas mereka, kosong kertasnya, lalu saya minta isi masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu, suami dan istri, 10 alasan, tulis 10 alasan, mengapa Anda bersyukur punya suami seperti yang ada di depan Anda. Kalau yang suami-suami, mengapa 10 alasan mengapa Anda bersyukur kepada Allah punya istri seperti yang ada di depan Anda. Saya beri waktu 15 menit Bapak Ibu, 10 menit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu notaris yang berbahagia. Bapak Ibu tahu, setelah waktu 10 menit, saya minta menulis 10 alasan mengapa dia bersyukur punya suami seperti Anda. Tulis 10 kebaikan suaminya atau 10 kebaikan istrinya. Angil, sing nemu sampai 10 itu angil, Pak. Bapak Ibu sekalian. Istrinya paling sampai 5, 6 gitu kan. Loh, saya bilang tulis sampai 10, Bu. Gak nemu lagi, Ustadz. Gak nemu mana iki katanya. Adalah masa sudah nikah 24 tahun, 27 tahun, enggak tahu kelebihan suaminya. Hanya dapat 5. Begitu juga sang suami. Sudah waktu habis 10 menit, ternyata isinya hanya 5, 6. Adapun yang memenuhi 10 hanya 1-2 orang. Saya balik sekarang, saya kasih kertas kosong mereka, saya minta mereka mengisi 10 kejelekan yang ada pada pasangan Anda. Banter sekali nulisnya itu. Lebih dari 10 yang ditulis. Karena apa? Di kepala kita ini lebih banyak negatif suami kita, negatifnya istri kita yang kita simpan.
Ketika sudah nulis 10 semuanya, Bapak saya adap-adapkan, saya kondisikan, lalu saya minta sang suami memeluk istrinya, dimulai sang suami membisikkan kalimat di dekat telinga sang istri, ini di Mekah, saya bilang, istriku, aku bangga punya istri seperti engkau, karena 1, 2, 3, 10 alasan yang sudah dibuat itu, ditulis itu, 10 rasa syukur itu diucapkan. Masya Allah, istrinya nangis Bapak Ibu sekalian. Diganti, istrinya membisikkan suami istri, suamiku aku bangga punya suami seperti engkau karena engkau 1, 2, 3, 10 dibaca. Suaminya juga nangis saling berpelukan mereka. Selesai acara ada seorang ibu-ibu datang ke saya, Pak Mulik, terima kasih Pak Mulik, tadi trainingnya bagus sekali. Oh iya Bu, sama-sama, mudah-mudahan jadi seperti pengantin baru. Saya bilang, iya Pak Mulik. Yang luar biasa itu apa Pak? Apa Bu, saya bilang. 24 tahun saya nikah Pak, baru kali ini dipuji seperti itu sama suami saya Pak. Coba bayangin itu Bapak Ibu sekalian. 24 tahun nikah, suaminya jarang memujinya. Karena yang mungkin di kepala suami hanya kekurangan saja. Kembali kepada rasa syukur tadi itu bisa kapanpun. Ya, mengatur mindset. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada waktu, karena ini masih ada sedikit materi lagi, kalau ada waktu tolong saya diingatkan, saya ingin berbagi tentang terapi rasa syukur. Ya, kita ini gampang. Pak Mulik bilang sabar, syukur, gampang. Itu sudah hafal saya hadisnya Pak Mulik. Tapi bagaimana dalam keadaan menjumpai sebuah peristiwa yang negatif, mendapatkan kondisi yang tidak baik, lalu kita tetap sabar dan bisa bersyukur itu bagaimana? Itu ada latihannya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Nanti jadi bonus ya yang ikut sampai akhir. Saya sampaikan di akhir aja ya. Saya sampaikan di akhir. Baik, sederhana nanti latihannya. Siapapun bisa melakukan. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya Mas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan selalu berbanding dengan rasa syukur. Notaris yang tinggi rasa syukurnya kelihatan pada wajahnya. Kelihatan notaris yang rasa syukurnya tinggi, kelihatan dia ketika menjumpai kliennya. Notaris yang bahagia kelihatan tercermin pada wajah notaris itu ketika dia berjumpa dengan sahabatnya. Kelihatan karena wajah cerminan hati. Hati ini galau atau bahagia bergantung pada mindset kita ini Bapak Ibu sekalian. Cara pandang, orang menyebutnya cara pandang, ada yang menyebut cara melihat, ada yang menyebutnya dengan paradigma, ada yang menyebutnya dengan mindset. Ini penting, menjaga kekayaan pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, agar selalu positif. Bapak Ibu sekalian, tingkat rasa syukur seseorang itu mencerminkan kecerdasan spiritual seseorang. Orang yang tinggi rasa syukurnya, insya Allah cerdas spiritual dia. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan memaknai hidup, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia paham, orang yang cerdas spiritual ini paham dari mana kita ini berasal. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hidupnya ini ada di mana saat ini. Dia tahu memahami ada di muka bumi ini. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting, untuk apa kita ada di muka bumi? Lahir, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah di Fakultas Hukum lalu jadi notaris, untuk apa kita ada di muka bumi ini? Mohon maaf, kalau kita hidup ini hanya untuk bekerja, untuk mencari uang, uang agar bisa makan, makan untuk bisa hidup, hidup untuk bekerja, bekerja untuk mencari uang, uang agar bisa makan dan bersenang-senang, agar bisa kita hidup, hidup untuk bekerja. Kalau hanya itu siklus yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, mohon maaf, apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk lain yang bukan manusia? Bukankah mereka juga hanya begitu? Setiap hari mencari makan agar bisa hidup, hidup untuk bekerja, mencari makan, makan untuk hidup, hanya itu. Maka demi Allah, bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan ibadah itu sholat, bagi yang muslim tentu. Puasa tentu. Tetapi bukan hanya itu. Menjadi notaris yang jujur, yang amanah, meniatkan tajdidun niat, memperbaharui niat setiap hari ketika berangkat dari rumah, bahwa
masuk ke ruang kerjanya itu, inilah musola saya, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah Asy-Syahid yang maha menyaksikan. Apakah ketika transaksi dua orang itu ada Allah dah hadir? Hadir. Tapi Allah juga meminta wakilnya, menunjuk wakilnya, khalifahnya untuk menjadi saksi atas transaksi-transaksi atau akad ya muamalah di antara hamba-hambanya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang jadi notaris. Dipilih oleh Allah. Anda jadi notaris bukan karena Anda mau jadi notaris. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Bapak Ibu jadi notaris karena Allah yang memberikan amanah ini. Jadi SK jenengan bukan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sesungguhnya SK Bapak Ibu sekalian sebagai notaris, sebagai wakil Allah Asy-Syahid yang maha menyaksikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari pemerintah, bukan dari siapapun. Substansinya, hakikatnya itu. Maka Allah berikan amanah kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi notaris, menjadi saksi, menjadi wakil Allah Asy-Syahid, menjadi khalifah Allah Asy-Syahid di muka bumi. Ya, menjadi wakil Allah. Maka kalau tugas itu dijalankan dengan niat yang lurus, menjadi notaris, setiap mau berangkat kerja, ya Allah, Engkau pilih, terima kasih, Engkau tunjuk kami, Engkau pilih kami, Engkau letakkan kami di profesi ini, ya Allah, sebagai wakilmu Asy-Syahid. Lalu bismillah, Allah mudahkan kami, karuniakan hati yang lurus, bimbing kami ya Allah, tidak tergelincir kepada yang Engkau larang, lalu berangkat ke tempat kerja, maka detik demi detik berada di ruang kantor itu, insya Allah menjadi ibadah dari Bapak Ibu sekalian sebagai notaris. Maka beruntung, dunianya Bapak Ibu dapatkan, karena setiap tanda tangan pasti ada angkanya. Beruntung, tanda tangan saya tidak laku, tanda tangan notaris, waduh Masya Allah. Itu karunia dari Allah yang luar biasa. Sudah disiapkan dunianya oleh Allah, maka juga dijanjikan akhiratnya. Dengan niat yang ikhlas, menjadikan pekerjaan sebagai pengabdian kepada Allah, maka Bapak Ibu sekalian, karena innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Amal itu bergantung niat. Kakek saya bernasihati saya begini, nah, suatu saat kamu akan lihat ada orang yang bekerja sepertinya untuk urusan akhirat. Ya, ngurusi yayasan kayak saya ini mungkin. Tapi kalau niatnya tidak lurus, karena semata-mata Allah, dia nggak dapat apa-apa. Suatu saat mungkin engkau akan melihat ada orang yang sepertinya urusan dunia, seperti notaris, kerja di perusahaan daerah air minum, kerja di perusahaan telekomunikasi misalnya. Bapak Ibu sekalian, sepertinya itu urusan dunia. Tapi kalau kita dengan niat yang ikhlas, menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah di hadapan Allah, apalagi kita bisa memaknai pekerjaan kita, seperti tadi air, seperti ini notaris, seperti para guru. Saya bilang ke teman-teman guru itu, Anda kalau tidak ngajar sungguh-sungguh itu, dolim Anda itu. Kenapa? Sudah pahala jariahnya disiapkan oleh Allah setiap saat, kadang-kadang Anda berbagi ilmu, lalu kemudian juga kesejahteraan juga insya Allah jauh lebih terjamin dibanding guru-guru masa lalu. Lalu kemudian kalau tidak semangat mengajar dan tidak amanah, betapa zolim Anda itu. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi innamal a'malu binniyat. Kalau kita berangkat ke kantor, perlu kita tajdidun niyah, karena setan itu akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas kita. Ketika kita berangkat, bisa saja kita tergelincir hanya kepada urusan dunia semata. Padahal, next Mas, padahal Bapak Ibu sekalian, ya. Dan pertanyaan yang terakhir bagi orang yang cerdas spiritual adalah mau kemana diri kita ini? Bapak Ibu sekalian, umur kita hanya paling 60 sampai 80, 60 70 tahun atau bisa lebih, tidak jarang yang sudah sampai usia 100 tahun. Ya, kita akan pasti menuju kematian Bapak Ibu sekalian. Kesanalah kita sesungguhnya menuju. Azim Jamal, penulis buku Sufi Korporat itu menuliskan dalam bukunya, kita ini menghabiskan bagian yang cukup besar dari hidup kita dalam bentuk pekerjaan. Betul ya Bapak Ibu notaris? Lebih banyak di kantor daripada di rumah, betul enggak Pak? Di rumah paling kalau pulang sampai jam 5, jam 6 sore, itu bercengkrama dengan keluarga paling banter jam 8 hanya sampai jam 9 malam. Artinya ada waktu 3 jam bersama keluarga. Setelah itu tidur.
bangun subuh untuk urusan pribadi sudah langsung, nanti berangkat kerja lagi. Maka benar Asim Jamal ini mengatakan, kita ini menghabiskan, beliau itu penulis buku Sufi Corporate. Beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sufi-sufi saat ini modern tidak ada di gua-gua, tidak menyendiri. Sufi-sufi corporate, mereka pakai jas, pakai dasi, parfumnya wangi, kata Azim Jamal ini. Ya, mereka berada di kantor-kantor yang ber-AC, yang kantor-kantornya megah. Tetapi, kata beliau, mereka itu meletakkan hatinya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan pekerjaannya itu sebagai ibadah. Itulah sufi corporate. Ada notaris sufi notaris. Ya, karena bayangan kita sufi itu lusuh pakaiannya, menyendiri gitu kan, tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena takut tergoda oleh dunia. Tidak, kata Asim Jamal. Sufi-sufi sekarang modern itu berada di ruang-ruang perkantoran, mereka pakai jas, pakai dasi, tapi mereka tetap hatinya disandarkan hanya kepada Allah SWT, menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah. Itulah para sufi. Kata Asim Jamal, saya ulangi, kita menghabiskan bagian yang cukup besar dari hidup kita ini dalam bentuk pekerjaan. Karenanya, penting bagi kita, kata beliau, untuk memastikan apakah pekerjaan kita ini mulia atau bermakna. Ya, sebelum Bapak Ibu melanjutkan sebagai notaris, pertanyaan ini perlu kita jawab bersama-sama. Ya, boleh speakernya nggak usah di-mute dulu untuk menjawab bersama-sama, memastikan apakah kita di antara kita ini masih ada yang ragu atau masih ada yang habis waktunya? Oh baik, 10 menit lagi cukup. Apakah di antara kita masih ragu? Bapak Ibu sekalian, kata Azim Jamal, karena waktu kita ini terbanyak habis untuk pekerjaan, maka mari kita pastikan pekerjaan kita ini apakah mulia dan bermakna, Bapak Ibu sekalian. Apakah sebagai notaris itu adalah sebuah profesi yang mulia dan bermakna, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jawabannya? Ya. Mantap. Ya. Mantap. Ya, mulia menjadi saksi atas muamalah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, itu mulia dan sangat bermakna. Maka berkomitmenlah untuk menjadi notaris yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Terbaik di hadapan hambanya, terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu menurut saya. Ya, yang mungkin slide terakhir, Mas. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Asy-Syura ayat 20, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartal akhirati yusid lahu fi harthi, wa man kana yuridu hatid dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kata Allah, akan kami tambah keuntungan itu baginya di dunia. Dan barang siapa yang bekerja meniatkan hanya untuk mencari keuntungan di dunia, hanya fulus saja, maka kami berikan kepadanya, kata Allah, sebagian dari keuntungan di dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Nggak dapat apa-apa di akhiratnya. Maka kita tinggal memilih mau dapat satu atau mau dapat dua. Ya. Bagi orang yang cerdas, pasti memilih yang dua. Memilih yang mendapatkan dunia dan juga mendapatkan akhiratnya. Hanya sederhana yang harus kita lakukan. Menata hati, memotivasi diri, bekerja, dijadikan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carilah yang halal dengan cara-cara yang halal. Jauhkan dari hal-hal yang tidak amanah, yang dilarang oleh Allah. Bila niat sudah dilakukan, kemudian prosesnya dilakukan dengan halal, maka insya Allah akan menambah keberkahan, dan insya Allah dunianya kita akan dapatkan, akhiratnya juga kita akan dapatkan. Ini yang bisa saya sharing, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya. Selalu perbarui niat kita ketika kita berangkat bekerja, karena setan itu musuh yang nyata. Ya, dia tidak kita lihat, celakanya kita tidak bisa melihat dia bisa melihat kita. Ya, dia bisa datang dari manapun untuk menggelincirkan niat kita. Sehingga apa yang kita lakukan, waktu yang paling banyak dalam bekerja yang kita lakukan ini menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita motivasinya salah. Motivasinya bukan motivasi spiritual. Motivasinya bukan menjadikan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Kalau ada
pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Rino terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, luar biasa. Jadi teman-teman sudah siap ya, teman-teman NMI jadi khalifah di muka bumi, wakil Allah asyahid di muka bumi. Bahwa kita menjadi wakil-wakilnya di muka bumi ini ya, dalam bidang muamalah dan sebagainya. Baik, luar biasa materi yang disampaikan Ustadz. Kita doakan bersama agar Ustadz senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya. Baik, berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagaimana Ustadz, ini nanti ada pertanyaan langsung dijawab apa dikumpulkan dulu Ustadz? Monggo, dikumpulkan 2 atau 3 boleh. Oke, saya kumpulkan 3 ya. Baik, silakan. Bisa, tadi sudah ada pertanyaan melalui chat, akan saya sampaikan lebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam niat bekerja untuk beribadah? Jazakallah khair Ustadz. Dari Ibu Mustika Rosidah. Oke. Silakan, mungkin ada 2 pertanyaan lagi akan saya tampung. Itu tadi pertanyaan pertama, nggih. Dulu nggak apa-apa Pak Rino, nanti sambil menyusul pertanyaan yang kedua. Baik, kalau gitu silakan Ustadz, kalau mau dijawab terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Mustika. Ya, Mustika Rosidah. Ibu Mustika Rosidah. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana agar kita bisa istiqomah, Ustadz, menjaga niat dalam bekerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ingat hati kita itu diciptakan oleh Allah bolak-balik. Ya. Karenanya kita tidak boleh mengandalkan hanya ikhtiar zahir, tapi kita juga harus meminta kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita dalam jalan kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan di jalan agamamu, dalam keadaan taat kepadamu. Itu penting. Ya karena apa? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak bisa berapa, maka perlu kita berdoa. Itu Bapak Ibu sekalian, istiqomahkan doa itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau yang saya lakukan ikhtiar zohirnya adalah, Ibu Mustika, adalah ketika mau berangkat bekerja, saya membiasakan diri ketika sudah naik di kendaraan, atau ketika mau keluar rumah, membiasakan diri, niat itu saya jaharkan. Saya ucapkan dengan lafadz yang keras. Tidak teriak ya, tapi keras. Misalnya, ya Allah, hari ini saya mau ke Nurul Hayat, ya Allah, bimbing hati kami agar hati ini tetap istiqomah mengharap ridhomu ya Allah. Itu saya ucapkan. Ya, mau berangkat kemana ya Allah, saya mau silaturahim ke saudara kami, jadikan silaturahim kini menjadi sebuah kebaikan di hadapanmu ya Allah. Jadi saya menjaharkan. Dengan begitu niat sudah terpasang Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak membiasakan begitu ya bisa saja kemudian niat kita bisa tergelincir. Tapi sekali lagi yang nomor 1 itu adalah doa. Minta agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Insya Allah kalau 2 hal ini kita lakukan, ikhtiar doa kita lakukan, ikhtiar zohirnya juga kita lakukan, mudah-mudahan itu menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, Bapak Ibu sekalian akan menjadi karakter. Sehingga ketika kita lupa untuk meniatkan kebaikan ketika kita mau melakukan sesuatu, insya Allah itu otomatis jadi program yang metik kita setiap mau melakukan sesuatu, kemudian meniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Kembali. Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mustika tadi. Ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Ibu Rahmawati Utami. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya notaris yang bekerja sama dengan bank, khususnya bank konvensional dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit? Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana notaris yang bekerja dengan bank? Saya tidak ahli fikih, saya tidak pernah belajar khusus ilmu agama, tapi Bu siapa ini Pak? Bu Rahmawati, Pak. Bu Rahmawati. Saya akan tanyakan ke guru saya, karena ini bukan main-main, ini soal hukum, soal syariat. Saya tidak mendalami di situ, saya bukan seorang yang ahli di situ, maka nanti saya akan tanyakan kepada beberapa guru dan mohon izin, mohon maaf. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, ini saya tunda untuk memberikan jawaban ini. Pak Rino, mohon maaf ya Pak Rino ya. Jadi insya Allah kalau ada kontaknya nanti akan kami berikan jawaban setelah saya konsultasi dengan guru-guru saya terlebih dahulu. J, mohon maaf sekali lagi. Sekali lagi karena saya, maka tadi saya bilang di awal, saya sungkan kalau dipanggil Ustadz. Saya ini pedagang yang kebetulan punya semangat untuk bergerak di bidang sosial, mendirikan Yayasan Nurul Hayat, mendirikan kampus entrepreneur penghafal Al-Quran, meskipun saya sendiri tidak hafal Quran. Jangankan 30 juz 30 saja saya tidak hafal-hafal Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, saya punya PR. Ya, saya punya PR. Nanti saya insya Allah saya konsultasikan, saya tanyakan dengan guru-guru saya yang jauh lebih mumpuni ilmunya, karena ini berkaitan dengan hukum. Saya tidak boleh sembarangan menjawabnya. J, baik. J. Baik Ustadz, mungkin untuk Ibu Rahmawati Utami bisa nanti nomor teleponnya disampaikan ke panitia ya. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz sudah memberikan jawabannya, dikonfirmasi ke panitia, bisa disampaikan. J. Bisa disampaikan ke Bu Isi. Bu Isi, J, monggo. Ya. Siap. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Ada Ustaz. Boleh langsung, boleh langsung. Silakan Tidak di ruang langsung, chatting, ya. boleh. J. Assalamualaikum. Silakan, Waalaikumsalam. Pak Rozak. Ya, Pak Pak Rozak, ya. Tadi disinggung sama Ustadz, kebahagiaan itu selalu berbanding lurus dengan tingkat rasa syukur. Ya. Betul. Syukur ini sebetulnya kan sangat luas Ustadz ya. Betul. Ya. Kadang kita dapat rezeki banyak, alhamdulillah gitu aja ya. Ya. Atau rasa syukur kita ini ada tingkatan-tingkatan Ustadz. Sering yang kita disindir di teman-teman itu, kalau dapat rezeki, jangan menyampaikan alhamdulillah saja, rasa syukur. Kalau rezeki itu bagaimana? Ya. Kalau sehat itu bagaimana? Ya. Atau yang lainnya Ustadz, mohon penjelasan yang agak sedikit rinci Ustadz, sehingga kami sangat bisa lebih mendalami rasa syukur itu. Ya. Dan kami terus terang aja, seperti pada umumnya manusia, kita ingin hidup bahagia Ustaz. Itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Abah Rozak, alhamdulillah. Ketua Notaris Muslim Indonesia Jawa Timur. Ya, mohon izin dengan segala keterbatasan yang saya miliki untuk menyampaikan tentang syukur. Jadi syukur itu pertama bil lisan, Bapak Ibu sekalian, ya. Bil lisan. Yang kedua itu dengan hati, bil qalbi, dengan hati. Yang ketiga dengan amal, amaliyah. Jadi ketika kita tidak mungkin sanggup menghitung nikmat Allah, kata Allah begitu dalam Al-Quran. Tapi sebagai hambanya kita harus tetap menghitung-hitung. Makanya nanti kaitannya dengan terapi syukur yang saya mau bagikan ini, yang perlu dilakukan setiap malam insya Allah nanti sebagai bonus buat Bapak Ibu sekalian notaris. Ya biar nanti kan kalau berangkat ke kantor itu senyum, menghadapi kliennya senyum gitu ya. Karena ada notaris yang jarang senyum juga ada. Ada nggak ya Pak Rino? Yang notaris yang jarang senyum Pak Rino? Mudah-mudahan yang muslim nggak ada yang muslim. Insya Allah kalau yang muslim semua suka tersenyum Pak. Suka senyum. Insya Allah ahli senyum, ahli Iya. senyum. Masya Allah. Jadi syukur dengan lisan dulu, alhamdulillah. Tapi ini tingkatan paling rendah karena hanya dengan lisan.
Yang kedua itu dengan hati. Ya, dengan hati itu apa? Begitu mengucap alhamdulillah itu benar-benar ada rasa syukur di hati kita. Kita ini kan enggak, kadang-kadang lisan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi hati kita sungguhnya tidak benar-benar mencerminkan rasa syukur kepada Allah. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika dapat uang banyak, rezeki banyak, alhamdulillah, bil lisan kita mengucap alhamdulillah. Tapi di hati kita merasa ini adalah dapat karena perjuangan kita. Karena kehebatan saya. Karena saya ini orang yang dikenal. Sehingga klien-klien saya juga orang-orang hebat. Itu belum bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu memahami betul perolehan rezeki yang kita dapatkan ini ya dalam bentuk sehat, rezeki anak, ya karena banyak kan karunia Allah itu, rezekinya Allah itu tidak hanya dalam bentuk uang yang kita terima, tapi juga kesehatan, anak-anak yang soleh solihah, Bapak Ibu sekalian. Itu dengan hati, tidak hanya bil lisan, kering hanya dengan lisan itu, alhamdulillah. Ya, tidak hanya dengan hati, tapi benar-benar tercermin, tidak hanya dengan lisan, tapi juga tercermin hati. Yang kedua, dengan amaliyah. Yang ketiga, mohon maaf, dengan amaliyah apa itu? Sebagai wujud rasa syukur, ya zakatnya keluarkan, gitu kan? Sedekahnya keluarkan, zakat ditahan-tahan. Coba bayangin, ya, ini biar para notaris ketika mengeluarkan zakat terasa ringan. Ya, saya ada tipsnya ini. Ya, ada tipsnya biar ringan, biar rasa syukurnya keluar gitu loh ya. Bapak Ibu sekalian, kita punya harta 1 M, sudah haul 1 tahun, sudah nisab karena itu sudah ada batas minimal. Ya, yang perlu disakati itu kan kurang lebih dengan kalau dikaitkan dengan emas kurang lebih 60-70 juta, kalau udah 1 tahun wajib disakati. 2,5% dari 1 M itu adalah 25 juta. Nah kalau ngetokno langsung selawe juta itu kan kadang-kadang kan begitu, ada rasa eman. Banyak 25 juta, iki pirang tanda tangan niki selawe juta kan begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ini mindset sekali lagi agar kita ringan. Saya menyampaikan ke teman-teman pengusaha muda, saya bilang 25 juta itu adalah harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk disampaikan kepada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kita dititipi 25 juta untuk menyampaikan kepada mereka. Ongkosnya yang diberikan Allah kepada kita itu 975 juta. Itu ongkos yang diberikan Allah kepada kita karena kita diamanai 25 juta untuk menyampaikan ke orang miskin. Ke 8 asnaf, 8 golongan itu. Bayangin, titipannya tidak kita sampaikan kepada yang berhak, ongkosnya dari Allah juga diambil, terus mau minta surga dari mana? Kan begitu. Jadi mindsetnya menjadi ringan kita mengeluarkan zakat itu. Karena apa? Karena sesungguhnya kita diamanai 25 juta, tapi diberi imbalan oleh Allah 975 juta. Kembali ke pertanyaan Abah Rosak tadi, jadi syukur itu dengan amaliyah, sebagai wujud rasa syukur, ya. Kemudian bersedekah, menambah sedekahnya, dibelanjakan di jalan Allah. Tidaklah bersyukur ketika kita dikaruniai rezeki sehat, rezeki uang, lalu digunakan untuk hal-hal yang maksiat dilarang oleh Allah, itu tidak bersyukur. Meskipun lisan kita begitu terima duit mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, tetapi digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ibu bapak sekalian, saya punya pengalaman, Abah Rosak, bahwa rasa syukur itu bisa kapanpun ternyata. Kalau kita sudah punya mindset yang positif terhadap kehidupan kita ini. Suatu saat, istri saya ulang tahun, ingin memberikan hadiah kepada istri saya tercinta ini, ya karena kemana-mana biasanya bareng saya, ya biar satu tempo barangkali mau keluar sendiri bersama putra-putrinya, ya nambah mobil lah kira-kira begitu, karena ada rezeki dari Allah. Masih plat nomor putih, dicoba bersama istri di depan Galaxy Mall, tahu-tahu brak, tangkai pohon palem itu jatuh, Bapak Ibu sekalian, menimpa kap mobil di depan, sehingga sampai terbuka kap mobil yang depan itu,
tangkainya palem yang besar di Galaxy Mall itu nyipet spion. Sehingga spion itu juga patah, kewir-kewir spion kami ini. Saya kaget ngeri mendadak, turun Bapak Ibu sekalian. Abah Rosak saya turun, istighfar saya karena saya kaget, mobil di belakang saya juga begitu juga ngeri mendadak. Saya tarik nafas, saya pinggirkan Bapak Ibu sekalian tangkai pohon palem ini. Lalu saya masuk lagi ke dalam mobil karena istri saya tetap di dalam mobil. Lalu saya katakan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Setelah tarik nafas berkali-kali tentunya Pak, karena kaget mobil baru kejatuhan tangkai pohon palem yang besar itu di depan Galaxy Mall itu. Alhamdulillahirabbil alamin saya bilang setelah tarik nafas berkali-kali. Istri saya kaget. Seingatku ya, pelajaran SD sampai kuliah, kalau kena musibah itu ya baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa alhamdulillah, dari mana? Apa yang kita syukuri? Saya bilang kepada istri saya, yang pertama kita bersyukur karena pertama mindset kita adalah tidak kebetulan benda ini jatuh menimpa mobil kita. Sudah ada yang mengatur berapa kecepatan angin, berapa daya tarik gravitasi bumi, sehingga benda itu tidak jatuh menimpa mobil di depan atau di belakang kita. Itu sudah ada yang mengatur. Maka mempersoalkan, membahas, menyesali sesuatu yang sudah terjadi yang ditetapkan oleh Yang Maha Mengatur itu adalah sesuatu yang sia-sia. Satu. Yang kedua, saya bilang, kamu tahu nggak? Tadi malam tukang bengkel langganan kita itu barangkali tahajud dan berdoa. Ya Allah, bengkel saya ini 1 bulan sepi, ya Allah. Padahal saat ini waktunya bayar SPP anak kami, waktunya ngirim orang tua di desa, ya Allah. Rob, karuniakan rezeki yang banyak dan berkah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka alhamdulillah kita bersyukur dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah menyampaikan rizkinya Allah kepada hamba yang sedang membutuhkan itu, ke tukang bengkel yang langganan kita itu. Sehingga kita menyikapinya, kembali lagi ini soal mindset, soal menyikapi cara pandang. Benda itu jatuh menimpa mobil kita, itu takdir Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah kita galau atau bersyukur dengan kejadian ini, itu pilihan kita. Maka saya sering menyebut bahagia itu adalah pilihan. Ya, pilihan sikap kita. Jadi begitu Abah Rozak, tingkatan syukur itu ya cukup dengan lisan. Yang kedua kalau mau mantap lagi itu dengan hati, lebih mantap lagi, atau yang ketiga dengan bil amal. Ya, dengan amaliyah, membelanjakan rezeki itu, menggunakan rezeki itu sesuai dengan perintah Allah. Itulah hakikat dari rasa syukur. Mudah-mudahan cukup menjawab. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Alia Aziz Balmar. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana menghadapi orang yang keras dan kasar dengan hati yang sabar? Ustadz. Hati yang keras dan sabar. Pertama, kalau itu keluarga dekat, doakan selalu, Mi, karena yang menggenggam hati manusia itu adalah Allah, yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Bapak-Ibu sekalian, yang memberi hidayah itu hak prerogatifnya Allah, maka yang bisa kita lakukan kalau tidak mampu menasehati dia, yaitu dengan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan sekalian ini langsung saya bahas tentang terapi syukur itu. Ya, mindset itu, paradigma ini, program yang ada di kepala kita. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang melihat kejadian itu, mohon maaf, selalu negatif saja, sehingga tercermin pada wajahnya buram, kusam, ya tidak ada senyum begitu kan. Itu perkara mindset. Sehingga itu kaitannya dengan menghadapi orang yang kasar tadi itu. Yang kedua, ada orang yang selalu menggunakan cara pandangnya itu mengambil sisi-sisi yang positif. Karena setiap kejadian itu pasti ada yang positif. Seperti saya bilang tadi, istri cerewet itu positif dalam konteks Allah barangkali karena sayang pada suaminya, ingin menambah pahala sabar terus-menerus kepada suaminya setiap hari.
Lah kalau istrinya tidak cerewet, suami mau dapat pahala sabar dari mana, kan begitu. Ini menggeser namanya. Reframing kalau bahasanya teman-teman NLP itu, dalam bahasa teman-teman neurolinguistik program itu namanya reframing. Memframing sesuatu, memotret sesuatu itu diambil dari sudut pandang yang lain yang sekiranya bisa dilihat positifnya. Kayak tadi mobil saya kejatuhan tangkai pohon itu, saya pasti galau, ini mobil baru. Tapi dengan tarikan nafas saya berusaha menggeser untuk mensyukuri. Kenapa? Allah sedang mengutus saya untuk menyampaikan rizkinya Allah kepada hambanya si tukang bengkel yang sedang membutuhkan. Selalu ada cara untuk menggeser itu. Nah, orang yang fleksibel hidupnya, cara pandangnya, insya Allah akan selalu mudah dalam menyikapi masalah itu. Nah, kaitannya dengan itu, maka ada latihan yang bisa kita lakukan, monggo kalau mau dicoba, itu harus dilaksanakan selama 40 hari berturut-turut. Kalau lupa semalam, harus diulangi lagi dari awal. Kenapa begitu Pak Molik? Nggak usah nanya-nanya, itu dari guru saya begitu. Gitu. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Tiap malam, agar ini juga kita punya jiwa yang sabar, mudah-mudahan ya, selain zikir, tadi sekali lagi, ya doa kepada Allah agar kita ditetapkan orang yang ahli syukur, ahli sabar, itu perlu minta kepada Allah. Tapi kita juga perlu ikhtiar zohir. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah menjelang tidur, biasanya justru kalau kita ada masalah di hari-hari siangnya, menjelang tidur kan muncul lagi hal-hal yang itu yang membuat kita jadi stres, sehingga tidur kita tidak berkualitas. Nah, setelah menjelang tidur, ambil air wudhu, maka Bapak Ibu sekalian tulis di handphone atau di kertas, beli agenda, buku tipis saja, tulis 10 alasan mengapa saya bersyukur hari ini. Ya, karena kita ingin mengisi tangki pikiran kita, bawah sadar kita ini dengan sesuatu yang positif, yang selama ini mungkin sudah terlalu banyak hal-hal yang negatif yang kita isikan dalam memori pikiran bawah sadar kita ini. Nah, kita ingin mengeluarkan yang negatif, mengganti dengan pikiran yang positif. Satu tadi dengan doa kepada Allah, yang kedua melatih, menulis 10 alasan mengapa saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Banyak, tulis saja. Oh, banyak Pak Molik. Ya banyak, tapi kan kita tidak sungguh-sungguh sedang kadang bersyukur. Ya, kita kan kadang-kadang tidak sungguh-sungguh mensyukuri apa yang dikaruniakan Allah, maka kita hitung itu biar semakin tinggi rasa syukur kita. Nah, itu dilatih 10 alasan mengapa bersyukur hari ini. Kalau tiap malam kita latih, Bapak Ibu sekalian, insya Allah 40 hari Anda akan menjadi pribadi yang berbeda dengan sebelumnya. Ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka mindset kita, cara pandang kita, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan ketika menggeser untuk mencari sesuatu yang positif, sehingga yang muncul adalah sabar, bahkan rasa syukur saat peristiwa itu terjadi. Termasuk ketika menghadapi orang yang kasar tadi, yang semula kita gampang gregetan, gampang juga merespon dengan alhamdulillah, dengan emosi, insya Allah dengan latihan tadi, seraya juga berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak gampang kaget, Itu mungkin Pak Rino, ya. Jadi doakan juga orang yang kasar itu, yang keras itu, doakan. Allah Al-Latif yang maha lembut, lembutkan hati dia, ya Allah, doakan terus-menerus. Karena begini dalam doa itu, kalau sampai kita berdoa, oleh Allah ditakdir kita berdoa yang baik untuk orang yang berbuat kasar kepada kita itu, maka sesungguhnya Allah sedang menyiapkan pengabulan doa kita itu. Ya, jadi doa itu tidak akan sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Doa itu kalau kita sampai berdoa, pasti Allah sedang menyiapkan solusinya, jalan keluarnya, sedang menyiapkan pemenuhan atas doa yang kita sampaikan kepada Allah. Begitu kira-kira. J, kurang lebihnya mohon maaf saya Pak Rino, J. Baik, ya kelihatannya sudah bergabung. Selamat datang kepada Pak Heri Sosiawan, SH beserta jajaran pengurus NMI Pusat. Ya, selamat datang, selamat bergabung.
Berikutnya, karena waktunya kurang 3 menit lagi, mungkin satu penanya lagi ya Ustadz ya. Silakan, Barangkali silakan. ada satu penanya lagi. Ya, silakan. Boleh bertanya langsung, kalau tidak di ruang chatting, boleh Ya, barangkali. bisa langsung disampaikan saja. Bila ada pertanyaan mungkin. Baik Ustadz, mungkin ini ada sebagian juga mungkin sudah dekat waktu sholat atau dan lain sebagainya. Maka mungkin untuk acara sesi tanya jawab ini mungkin bisa ditutup. Saya tutup dulu. Terima kasih Ustadz. Mungkin saya akan membacakan sebelum saya tutup sesi ini, akan saya bacakan sedikit resume dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Jadi bahwa sebenarnya kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah bagaimana kita membangun persepsi dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa menimbulkan rasa syukur dan kita bisa terampil bersyukur. Sehingga apapun yang terjadi dengan diri kita, kita bisa memframing itu dari sudut yang positif. Dan juga kita sebagai notaris adalah wakil dari Allah Syahid, di mana bahwa kita ini adalah wakil Allah yang untuk menyaksikan semua transaksi, semua akte yang ada di hadapan kita, dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kurang lebih begitu ya, Pak Ustadz. Mohon maaf ya. Kalau mungkin masih ada yang kurang. Alhamdulillah kalau gitu sesi ini setelah dilalui dengan baik. Semoga apa yang kita giatkan sore ini menjadi catatan amal dan pemberat timbangan amal ibadah kita untuk menghadapi yaumul hisab nanti. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa kita tularkan juga ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita, ke keluarga, dan amin. Menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Agil. Terima kasih Pak Agil. Terima kasih rekan Lino. Hadirin yang dirahmati Allah. Demikian selama agama yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil hikmah, manfaat hingga dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Sekaligus dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, mungkin sekalian doa, Pak Ustadz, ya, mau ditutup dengan doa, monggo. Dan mari sejenak kita fokuskan hati kita, sungguh-sungguh kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ini lemah ya Allah. Hamba-Mu ini zalim ya Allah. Hamba-Mu ini hina ya Allah. Penuh dengan dosa ya Allah. Karena itu kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami masa lalu kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami.
Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, ya Allah. Takdirkan keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa Engkau lindungi dan Engkau ridhoi, ya Allah. Takdirkan keluarga kami yang senantiasa Engkau berkahi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami memohon, ya Allah, kepada Engkau yang maha kokoh. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kuatkan kami, ya Allah, menghadapi godaan syaitan yang terkutuk. Bimbing kami dalam bekerja sebagai notaris, ya Allah. Hati ini menjadikan pekerjaan yang kami lakukan, karir yang mulia ini, ya Allah, menjadi pengabdian tertinggi kami di hadapan-Mu. Menjadi ibadah kami di hadapan Engkau, ya Allah. Karenanya lah bimbing kami, ya Allah, melaksanakan pekerjaan kami, karir kami ini dengan penuh amanah, agar Engkau meridhoinya, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahutika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan dzakiran wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, jaga kami semua, jaga keluarga kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, senantiasa berada di jalan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.